Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Agatu kereba sempugi sali soreng sare batang saudara-saudara. Bertemu kembali dengan channel kesayangan kita, Sempu Gita. Nahmaduhu wa nusalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya sekarang berada pas di kuburan pahlawan nasional Peta Lama Dukeleng. Ini fotonya guys ya. Jadi tertulis di situ nama beliau ini Lama Dukeleng Daeng Simpuang Sultan Pasir Arung Siengkang Arung Peneki Arung Matawajo ke-31 pahlawan nasional Republik Indonesia 1700 sampai dengan 1765. Itu riwayat hidup beliau ya, dengan gelar beliau. Kemudian di sebelahnya ini menantu beliau yang bernama itu ya guys, Haji Muhammad Idris, Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura ke-14. Nah, tadi pagi kan teman saya Nuansa Channel mengupload video tentang pertemuan dia dengan seorang bapak-bapak yang punya kebun yang suku pasir. Nah, jadi saya komen di video tersebut setelah saya tonton, saya bilang itu suku pasir, Kesultanan Pasir zaman dahulu dengan kerajaan Wajo di sini, di Wajo ini, Sengkang, itu bersahabat sejak dahulu karena Peta Lama Dukeleng yang ini, beliau ini pernah menjadi Sultan Pasir sebelum akhirnya kembali ke Wajo, kemudian diangkat sebagai Arung Matua Wajo yang ke-31. Nah, inilah kuburan beliau guys, bisa kalian lihat. Ini kuburan beliau dengan tanda ada batu alam ya, batu gunung, batu kapur kayaknya ini. Kemudian di sini tertulis, bisa kalian lihat ya. Bisa kalian lihat. Di sini dimakamkan pahlawan nasional Lama Dukeleng, Arung Matuawajo, Arung Siengkang, Arung Peneki, Sultan Pasir. Lahir tahun 1700, wafat tahun 1765. Di Sengkang, Kabupaten Wajo. Nah, kemudian kayaknya kalau menantu beliau ini yaitu Haji Muhammad Idris, yang ini kayaknya guys, beliau ya. Nah, ini ya, boleh saya perlihatkan lagi dari dekat. Menurut yang pernah saya baca, foto dari Peta Lama Dukeleng ini didapat dari hasil penerawangan atau bagaimana ya, hasil dari seorang pelukis yang punya tugas untuk mengaplikasikan mengapa namanya bahasanya ya, bagaimana foto beliau ini dikira-kira dan beliau mendapat seperti ilham atau apa, wah beginilah. Jadi yang aslinya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu, tetapi seperti inilah ilusinya foto Peta Lama Dukeleng ini. Oke, kita mulai lagi ya guys. Seperti yang saya katakan tadi, ini hanyalah foto ilustrasi yang didapatkan hasil penerawangan, hasil mungkin seperti semedi begitu ya, bagaimana foto dari Peta Lama Dukeleng ini. Sementara orang aslinya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu, ini hanya foto ilustrasi. Nah, kalau yang menantu beliau ini, Haji Muhammad Idris yang dari Kutai Kartanegara, saya kurang tahu bagaimana ininya, atau mungkin ini foto aslinya. Nah, beginilah beberapa makam di sini, ada satu. Itu ya guys, kelihatan? Ya. Nah, itu ya, satu. Ini Peta Lama Dukeleng yang ini, yang ada batu besar ya guys, ada tulisan itunya, tadi saya sudah perlihatkan. Di sebelahnya sebelahnya, kemudian yang itu guys, semua seperti dari batu alam ini nisan-nisannya. Kemudian ada yang agak kecil sebelahnya lagi, terus yang ini itu ya. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 kuburan, ada 8 nisan di sini guys. Kemudian untuk sebagai pengetahuan, saya bisa memberikan informasi kepada kalian, beliau ini Peta Lama Dukeleng ini adalah pahlawan nasional Indonesia yang
tidak pernah dikalahkan Belanda. Jadi beliau pernah bertempur dengan VOC di laut dan di darat 7 kali guys. Dan 6 kalinya selalu dimenangkan oleh beliau ini dan pasukannya. Sementara yang satu beliau tidak kalah tapi hanya draw. Jadi dalam 7 kali pertempuran dengan VOC, beliau ini alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya selalu 6 kali itu dimenangkan oleh Peta Lamadu Keleng ini dan pasukannya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa antara Bugis Wajo dengan suku Pasir di Penajam di Kalimantan Timur itu dari dahulu bersahabat sampai sekarang. Bahkan saya baca beberapa berita di koran Wajo bahwa pemerintah Wajo sering juga ada kadang kunjungan ke Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seperti kunjungan bagaimana begitu resmi, begitu juga mungkin sebaliknya. Jadi antara Pasir dan suku Bugis Wajo itu sejak dari dahulu bersahabat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan saya dalam perjalanan tadi dari anak Banua. Ya kita selalu istilahnya bangsa yang besar ya guys. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa-jasa para pahlawannya. Jadi beliau ini saya tambahkan lagi informasi untuk kalian. Beliau dengan pasukannya pernah menyerbu Makassar ya, yang dikuasai oleh VOC Belanda. Jadi dengan pasukan beliau dari sini ya, dari Sengkang sini menyerbu ke sana, dibantu oleh Kareng Bonto Langkasa. Jadi masih boleh dibilang masih panglimanya juga Sultan Hasanuddin sebelum menyerah. Sayangnya ketika itu Kareng Bonto Langkasa meninggal, wafat, tewas dalam pertempuran. Akhirnya pertempuran yang semulanya sudah hampir dikuasai itu Makassar, akhirnya terpaksa beliau sudahi itu pertempuran dan kembali ke Sengkang, ke kerajaan beliau yang ini. Dan itu masih bisa dihitung draw, bukan kalah, karena beliau sebenarnya sudah menguasai, tetapi Kareng Bonto Langkasa wafat, teman seperjuangannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, liputan dari Taman Makam Pahlawan Nasional Indonesia, Peta Lamadu Keleng yang tidak pernah dikalahkan oleh Belanda. Kebanggaan Bugis Wajo, kebanggaan Bugis, kebanggaan Indonesia. Semoga jasa-jasa beliau selalu kita kenang, menjadi penyemangat bagi kita, dan kita doakan semoga beliau mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah di alam akhirat sana, dan kita sebagai para penerusnya dapat mewarisi semangat beliau dan bisa berjuang untuk bangsa, negara, dan agama. Terima kasih sudah menonton. Salam. Imam Mahdi sudah datang. Terima kasih sudah menontonnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.